Kita tahu persis bahwa JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini diluncurkan sebagai sistem jaminan nasional yang tujuannya adalah untuk memenuhi kesehatan dan menjadi bagian memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau manusia Indonesia. Ini sebetulnya sudah dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga menjadi apa yang disampaikan oleh founding father kita, bahwa seluruh penduduk di Indonesia, seluruh warga Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama, kesejahteraan, dan tentu nantinya mencapai keadilan sosial. Kita ingin memperbaiki pelayanan untuk kanker ini, tetapi semua ini harus ada dukungan, baik dari sisi fasilitas, infrastruktur, termasuk SDM kesehatan, ataupun juga informasi yang pas, dan juga bukti-bukti ilmiah, serta tentu balance antara kebutuhan dasar kesehatan, ya, dan juga artinya itu need dan demand. Artinya antara yang sesungguhnya dibutuhkan dan yang diinginkan. Adalah tantangan dalam melaksanakan peran dan tugas kefarmasian menjadi semakin besar, ya, karena kebutuhan terhadap obat-obatan, teknologi, dan perkembangan pengobatan yang semakin besar. Hal yang perlu dilakukan adalah di dalam peran kefarmasian ini memastikan tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan, dan penggunaan obat yang rasional ke dalam pelayanan kesehatan yang tentunya yang harus komprehensif. Nah, ini kita lihat early detection saves lives. Kenapa kita harus memikirkan ini? Karena kalau masyarakat itu didiagnosis pada stadium 1 dan 2, kita sama-sama tahu, maka setidaknya ada 9 dari 10 penderita kanker tersebut yang memiliki survival 5 years rate-nya itu tinggi. Jadi usia harapan hidupnya menjadi sangat tinggi, ada 9 orang dari 10. Tetapi sebaliknya, kalau diagnosis itu ada di stadium 3 dan 4, maka hanya 1 dari 10 yang bisa survive untuk 5 tahun berikutnya. Ini menjadi penting, artinya kita kenapa harus memikirkan early detection sebagai salah satu alternatif untuk menutup kebocoran tersebut. Agar BPJS membiayai deteksi dini, karena ini adalah sebuah investasi besar dengan dividen yang besar. Dengan deteksi dini yang baik, maka kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak stadium 3 dan 4 karena pasien tidak sampai ke stadium 3 dan 4. Terbatasnya akses informasi juga kepada masyarakat itu juga salah satu. Kemudian tentunya juga minimnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Kalau untuk ibu-ibu mungkin di daerah ada rasa malu dan lain sebagainya, nah ini harus disampaikan oleh ibu-ibu PKK ya, yang paling dekat dengan mereka, ibu-ibu PKK. Jadi ini memang kita harus bersama. Saya kira sudah waktunya sekarang Yayasan Kanker Indonesia ini di mana ada cabang-cabangnya, saya kira bekerja sama dengan bahu-membahu dan kita antara masyarakat, pasien, dan kami kita ini bagaimana program untuk tadi untuk supaya bisa kita melakukan prevention program agar pembiayaan agar pasien datang dengan stadium awal sehingga pembiayaan tidak membebankan masyarakat. Saya kira saya bisa membayangkan bagaimana mondar-mandirnya pasien ini yang dari daerah menuju ke Jakarta, atau kadang mereka juga hanya untuk keperluan misalnya radioterapi karena tidak ada peralatan. Tadi Prof. Dufran sudah menjelaskan bahwa tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas radioterapi sehingga mereka harus datangkan ke Jakarta. Jadi tidakkah memang kita kembali kepada kearifan yang paling klasik, yaitu mencegah atau deteksi dini jauh lebih baik daripada kuratif. Tapi ini kan lebih mudah didiskusikan dibanding menjadi political will yang berupa anggaran dan kebijakan kesehatan publiknya.